Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Merhati Roda TV rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi berbahagia ini bisa berjumpa kembali. Kita masih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jejak langkah para nabi dan para pengikutnya dari kaum mukminin yang senantiasa belajar dan mengajar, sebuah langkah yang sangat hebat dalam memperbaiki keadaan kita dan juga keadaan masyarakat yang ada di sekitar kita. Pada pagi yang bahagia ini kita akan coba untuk melanjutkan kaidah atau tip kita memilih pasangan atau pendamping hidup yang tepat, ya, yang pada perjumpaan terdahulu kita sampaikan bahwa seorang yang akan memilih pasangan hidup harus memiliki visi misi yang jelas, mengerti apa tanggung jawabnya, apa tugasnya, dan apa target yang akan ia raih dari sebuah pernikahan tersebut. Tentunya kita sebagai seorang muslim melihatnya dengan kacamata syariat Islam, bukan dengan kacamata yang lainnya. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui hal ini, maka kita akan memasang atau menetapkan adanya kriteria. Nah, tepat dalam memberikan atau menetapkan sebuah kriteria pasangan hidup adalah perkara yang penting. Karena itu langkah yang harus diambil untuk mewujudkan apa yang kita inginkan dari mereka. Nah, oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, yattakhid ahadukum qalban syakiran wa lisanan dhakiran wa zawjatan tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaknya kalian mengambil atau memiliki hati yang bersyukur, lisan yang selalu berzikir, kemudian juga istri yang mampu membantu antum dalam urusan akhirat. Dan pada riwayat yang lain dikatakan bahwa zaujatun salihatun atau zatun salihatan tu'inhu ala amri dunya wa dinihi khairu maktanaza, sehingga dikatakan yang solehah yang bisa membantu kita, membantu seorang suami dalam urusan agama dan dunianya, itulah sebaik-baiknya tempat ataupun penyimpanan ataupun gudang kebaikan yang ada. Sehingga seorang yang membuat kriteria harus membuat kriteria yang membantu dia untuk bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Tidak sekedar hanya melihat kepada urusan dunia, namun bagaimana memiliki istri yang salehah yang nanti bisa membantu dia dalam urusan agama dan juga dunianya. Hal ini sangat penting sekali. Sehingga seorang yang ingin hidup berdampingan dalam sebuah rumah tangga, ibaratnya adalah hidup dalam satu perahu untuk mengarungi lautan kehidupan demikian panjangnya, 70 tahun, 80 tahun bersamanya. Nah, bisa jadi 50 tahun bersamanya, bisa jadi 60 tahun bersamanya, mungkin bisa jadi sampai 70 tahun bersamanya. Karena zaman ini masih banyak yang bisa meraih usia di angka 9, di angka kepala 9. Sehingga tentunya seorang tidak sembarangan dalam menetapkan kriteria. Harus betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi misi atau visi misi yang diinginkan oleh dalam sebuah rumah tangga. Dan ia membangun sebuah rumah tangga yang penuh dengan mawaddah, warahmah, yang sakinah ada di sana, tentu akan mencari orang yang nanti bisa mewujudkan hal tersebut atau membantu ia untuk mewujudkan hal tersebut. Sehingga
istri itu bukan hanya sekedar tinggal di rumah, mengurusi rumah tangga, mengurusi kasur, ya, dapur, dan yang seisinya, ya. Tapi juga bisa menjadi teman, ya, yang uh, bisa menjadi tempat curhat pasangannya, sehingga bisa menjadikan pasangannya sebagai satu di antara solusi dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan ini. Sehingga di samping ia sebagai ibu rumah tangga yang mengurusi urusan rumah tangga, juga ia bisa jadi teman yang baik dalam memecahkan banyak permasalahan yang dihadapi olehnya. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya betul-betul memberikan perhatian yang khusus, yang besar dalam menentukan kriteria pasangan hidupnya. Namun tentunya jangan sampai, ya, kita membuat kriteria yang berlebihan atau yang sempurna, karena sangat sulit untuk mencapai kesempurnaan dan meraih kesempurnaan, sehingga sangat susah juga untuk mendapatkan yang sempurna. Maka ada di sana hal yang perlu diperhatikan dalam kita memilih, yaitu kita itu harus memilih dengan yang wajar dan seimbang. Wajar artinya kita punya kriteria itu wajar, karena setiap masyarakat punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, punya tabiat dan karakter juga masing-masing, tidak sama. Bahkan terkadang bukan hanya suku, bahkan individu, beda keluarga, beda juga karakter dan juga sifat-sifatnya. Oleh karena itu, seorang muslim harus melihat kembali apakah ia siap mengambil dengan perempuan yang seperti ini ataupun tidak. Tapi ada kewajaran di sana, sehingga betul-betul adalah yang memungkinkan dia untuk bisa mendapatkannya di negerinya tersebut. Dan orang ada yang berusaha mencari kesempurnaan, memiliki kriteria yang sangat banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 10, sampai 20 kriteria, ya. Dan akhirnya tidak mendapatkan yang ia inginkan tersebut, karena memang tidak ada di sekitarnya. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya memilih kriteria yang wajar dan seimbang. Maknanya adalah bahwa ia juga melihat kondisi dia sendiri, siapa dia, sehingga jangan sampai memandang itu dengan konsep kesempurnaan padahal dia tidak sempurna. Maka memilih dengan kriteria yang wajar dan juga seimbang adalah hal yang cukup penting dalam kita menentukan kriteria pasangan hidup kita. Nabi kita Muhammad SAW memberikan petunjuk kepada kita semua, petunjuk yang sangat berharga, ya, bahwasanya seorang muslim itu hendaknya melihat kriteria agama itu sebagai nomor 1, baru kemudian melihat yang lainnya sebagai nomor 2, 3, dan yang seterusnya. Kenapa demikian? Karena Nabi kita Muhammad SAW mengerti dan mengetahui, ya, dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa orang yang beragama baiklah yang akan mampu memberikan kepada pasangannya yang terbaik. Ya. Artinya membantu sang suami, ya, untuk mewujudkan urusan agama dan juga dunianya. Maka dia mengatakan fatfar bidzatiddin taribat yadak. Ya, setelah beliau menyampaikan kriteria yang umum di masyarakat, ya, dikatakan tungkahul mar'ah di arba, perempuan dinikahi oleh laki-laki itu karena 4 perkara. Yang pertama adalah limaliha, karena hartanya. Dan banyak, ya, sekarang orang memilih pasangannya itu karena hartanya. Yang kedua wali nasabiha, wali hasabiha, dan karena hasabnya, karena kedudukan sosialnya, karena keluarganya, dan yang sebagainya. Juga ada, bahkan kita kenal di banyak suku,
semakin tinggi statusnya semakin mahal. Mungkin pendidikan lebih tinggi, lebih mahal daripada yang lebih rendah. Yang punya gelar ya, ke pangeran ataupun raden ataupun mungkin andi di Sulawesi atau yang juga lebih mahal daripada tidak punya itu semuanya. Ya. Sehingga manusia melihat juga hasab ini, baik juga kedudukan sosial dan juga nasab yang dimiliki oleh pasangannya. Yang ketiga, wal jamaliha, dan karena kecantikannya. Ini juga banyak. Ya. Sangat banyak orang yang hanya menikahi pasangannya hanya karena melihat pada tampang dan bentuk tubuhnya. Namun yang akhir adalah lalu diniha, dan karena agamanya. Ada juga yang demikian, orang memilih itu karena agamanya, tidak lihat yang lain-lainnya. Maka Nabi katakan fadfar bidzatiddin, pilihlah yang punya agama baik, taribat yadak, kamu akan beruntung. Sebuah petunjuk yang sangat indah dari kita Muhammad SAW, bahwa beliau menyusunnya dengan harta, hasad, kecantikan, baru kemudian agamanya. Dan dipilih yang paling ujung, agamanya. Karena memang betul kita katakan bahwa agama adalah hal yang sangat penting sekali. Karena seorang muslim harus punya istri yang mampu membantu dalam agama dan juga dalam dunianya. Dan yang bisa memutuskan semua adalah wanita yang punya agama yang baik. Banyak sekali contohnya. Seorang wanita yang baik agamanya akan melihat suami sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana inilah rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia bisa bersabar dengan kekurangan suami dan bisa juga bersyukur dengan kelebihan yang suami miliki. Orang yang mampu bersabar atas kekurangan pasangannya dan mampu bersyukur dengan apa yang diberikannya akan menjadi satu pintu kebahagiaan tersendiri bagi pasangan tersebut. Sehingga orang beragama akan memberikan sebuah janji ya, bahwa ia akan bisa menjadi satu sarana meraih kebahagiaan tersebut. Lihatlah ketika suaminya ada kekurangan, dia bisa bersabar dengan kekurangan tersebut, tidak minta cerai dan tidak juga yang lainnya. Berikutnya juga ketika dia dapatkan suaminya lebih daripada yang ia pahami, yang ia harapkan, yang ia inginkan, maka semakin mampu mensyukurinya. Ya, ketika sedikit bersyukur, banyak bersyukur. Sebuah nikmat yang agung. Ya. Yang kedua, bahwa yang beragama ini akan meminta harta yang halal dan bisa menjaga suami dari hal-hal yang tidak baik ataupun terlarang. Bayangkan misalnya bila Anda mendapatkan Anda adalah yang sempurna dengan qanaah, mengatakan saya sabar dengan yang halal, kekurangan, dan tidak sabar dengan yang haram. Sehingga seorang yang akan korupsi misalnya nggak jadi. Kenapa? Karena buat apa korupsi kalau istrinya nggak mau menerima harta tersebut? Nah, sehingga akan muncul di sana wanita yang beragama ini akan menjadi rem, menjadi pembatas ya kita seorang suami ketika akan berbuat kemaksiatan. Tambah lagi ada di sana upaya nasihat, ada upaya memberikan masukan-masukan yang baik untuk keselamatan agama yang dimilikinya. Begitu juga dengan orang yang beragama yang solehah ini ya, akan membantu pendidikan anak-anaknya. Kalau bahasa saya itu adalah seandainya sang wanita ini solehah dan tidak punya keterampilan lain, tidak punya kompetensi lain, tidak punya skill yang lain, misalnya, maka kesolehannya ini tidak mengganggu dan merusak anak-anak suaminya. Ini nggak mungkin, mesti ada kelebihannya. Nggak ada orang hanya punya solehah tapi nggak tahu yang lain-lainnya. Artinya seandainya pun kita ambil secara teori, wanita itu solehah, artinya orang yang beriman dan beramal soleh terus dan tidak punya yang lain-lainnya,
tidak punya ilmu pendidikan, nggak punya keterampilan memasak baik, dan lain sebagainya, ya, minimal dia tidak akan memberikan motor kepada anak-anak yang lahir darinya atau anak suaminya. Yang ke berikutnya adalah bahwa ia adalah ibu. Kita harus pahami bersama bahwa genetika itu punya peran dalam menentukan sifat ataupun karakter seseorang di samping pendidikan. Sehingga Nabi kata takhayru linutafikum, ya, pilihlah untuk pembuahan atau untuk spermanya Anda. Artinya pilihlah betul-betul orang-orang, perempuan-perempuan yang nanti bisa menurunkan sifat-sifat yang baik pada anak-anak tersebut. Maka kita perlu melihat semua. Seorang beragama itu nanti akan membentuk sebuah kepribadian, sebuah sifat, sebuah karakter pada orang yang soleha itu, ya, membuat ia bisa menjaga akhlaknya, menjaga sikapnya, menjaga juga perilakunya, dan bisa menjaga juga potensi yang dimilikinya. Ditambah lagi yang lainnya, masih banyak ya keuntungan itu. Ditambah lagi dengan satu lagi bahwa dia adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita. Jangan sampai ya, kita dapatkan bahwa contoh pertama untuk anak adalah orang-orang yang tidak saleh. Kita bersama bahwa anak-anak itu ketika lahir, ya, maka ia sangat bergantung kepada kedua orang tuanya. Sehingga faktor ekstern, faktor di luar rumah itu sangat kecil derajat pengaruhnya kepada anak tersebut. Sampai ia bisa bicara lancar, bisa menyampaikan yang diinginkannya, ya, maka jarak dengan kawan-kawannya dan akhirnya berkembang, semakin banyak pengaruh luar kepada anak tersebut. Nah, apakah cukup hanya dengan yang soleh? Nah, tidak. Kita pun ingin melihat bahwa kita punya visi yang jelas kemana arahnya. Maka dikatakan faktor bid'ati din taribat yadak. Pilih agama ini akan menguntungkan Anda, dan akan lebih baik lagi kalau Anda dapatkan yang lain-lainnya. Maka Nabi urutnya agama terakhir, kemudian setelah itu kecantikan. Kita tidak mungkin lagi bahwa kecantikan bisa mempengaruhi kelangsungan sebuah rumah tangga, bisa membuat sang laki-laki menunjukkan pandangan matanya dan bisa menjaga kemaluannya, sehingga dia ada pada posisi sebelum agama. Ya, artinya setelah agama pilihlah yang cantik, tidak masalah, karena dia ini membantu untuk melanggengkan rumah tangga. Karena kita pungkiri bersama itu bisa memberikan sebuah pengaruh minimal, bisa membuat sang suami menundukkan pandangannya, membuat suami menjaga kemaluannya. Itu termasuk dalam tugas dan tujuan adanya pernikahan atau rumah tangga. Baru kemudian di sana setelahnya ke belakangnya adalah hasabnya, keturunan, pendidikan, status sosialnya. Ini juga punya pengaruh dalam memperbagus dan memperindah hubungan dalam sebuah rumah tangga. Dan akan lebih dalam kalau ada harta di sana, sehingga bisa membuat semuanya tidak lagi mengejar dunia dan kebutuhannya, karena semua sudah punya kelengkapan harta tersebut. Sehingga bisa fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sangat jarang orang mampu meraih keempat-empatnya tersebut. Oleh karena itu, hendaknya seorang laki-laki memilih pasangannya yang wajar dan seimbang, sehingga nanti ketika hidup rumah tangganya dia bisa saling melengkapi, saling memahami, saling memaafkan, dan akan muncul sebuah pergaulan yang baik
di rumah tangga tersebut. Ingat, ya, semua punya ukuran, semua punya tujuan. Pakailah itu sebagai cara memilih pasangan kita. Bila melihat kekurangannya ada, lihatlah sebagai sebuah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ujian kepada kita semua. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan banyak amal soleh. Misalnya, ada kelelahan dalam mendidik istri kita, itu ada pahalanya. Bisa menghapus dosa kita. Demikian juga misalnya mungkin pengeluarannya lebih banyak, untuk memperbaiki istri kita perlu uang banyak untuk memperbaiki, maka uang tersebut jadi sedekah, jadi amal soleh bagi kita semua. Maka kita harus punya konsep yang jelas bahwa kita dalam memilih pasangan kita buat kriteria yang wajar dan seimbang. Jangan berlebihan. Jangan sampai ketika Anda tidak mendapatkan yang sempurna, Anda tidak menikah dan akhirnya menjadi masalah. Demikian juga sang wanita, ya, harus memilih, ya, dan punya kriteria untuk calon suaminya, dan melihat lagi yang wajar dan seimbang. Artinya melihat siapa dia dan juga melihat apa yang diinginkan oleh dia. Lihatlah orang yang nanti mampu memiliki tanggung jawab, ya, dan jadi orang yang soleh. Hasan al-Basri pernah ditanya oleh seorang muridnya. Kata beliau, saya punya anak putri, sudah banyak yang melamarnya. Bisakah Anda memberikan saya isyarat ataupun penasihat untuk menikah dengan siapa? Maka dia mengatakan, angkiha at-taqi. Nikahkan dia dengan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Karena, ya, kalau dia senang, dia akan bahagiakan sang perempuan tersebut, dan bila ia nggak suka, dia tidak akan menzalimi perempuan tersebut. Sehingga sangat jelas bahwa perempuan pun ketika memilih pasangannya melihat kepada agamanya, itu akan beruntung. Makanya Nabi sampai kepada para wali wanita, orang tua wanita, dengan manja'akum inja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuh. Kalau kamu itu ada yang menemui kamu orang yang kamu ridhoi agama dan juga akhlaknya, maka nikahkanlah. Ya, wa illa, kalau enggak, takun fitnat, ya, fil ardi wa fasad kabir. Kalau enggak akan muncul fitnah di muka bumi ini dan adanya kerusakan yang besar. Kenapa demikian? Bukan hal yang sepele, tapi karena orang kalau sudah tidak lagi menilai agama sebagai hal yang besar, tidak lagi punya penghormatan kepada agama, maka akan muncul fitnah dan juga akan muncul kerusakan yang besar di mana-mana. Kita lihat di dunia ini ketika manusia, ketika kita semua tidak lagi menghormati agama, tidak lagi memperhatikan agama, tidak lagi menjadikan agama sebagai prioritas, atau menjadi standar dalam memilih pasangan hidup, maka banyak muncul fitnah di mana-mana. Dan banyak juga fasadun hari, ya, kerusakan yang banyak. Contohnya ada di kita sekarang ini, ya, di mana masyarakat, ya, sudah banyak sekali yang tidak lagi menilai agama sebagai sebuah nilai yang lebih ataupun sebuah nilai yang besar. Bagi dia sama aja, ada agama, nggak ada agama, sama saja bagi mereka. Sehingga banyak sekali fitnah muncul dengan sebab ini semua.
Jadi lihatlah, bahwa katakan kalau kamu ridho dengan agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah anak kamu dengannya. Tapi ini tidak menunjukkan bahwa perempuan tidak punya hak untuk menolak. Punya hak untuk menolak. Ya, walaupun agamanya baik, akhlaknya baik, tapi kalau ia nggak mungkin kan nikah dengan dia. Artinya melihatnya, saya sudah tidak suka, maka tidak dipaksakan untuk menikah. Kemudian juga Islam sangat jelas bahwa kita harus punya prioritas terhadap agama. Wanita yang punya laki-laki atau suami yang berakhlak mulia, kemudian beragama baik, akan dapatkan banyak sekali manfaatnya. Tadi dikatakan oleh Hasan al-Basri, kalau ia mencintai sang perempuan, maka akan memuliakannya. Dan kalau tidak mencintainya pun, tidak akan mentoliminya. Sehingga bila ada kejadian hidup rumah tangga tanpa cinta pun, dia tidak akan mentolimi sang wanita tersebut. Sehingga untung wanita yang memilih pasangannya itu memiliki agama yang baik. Maka ini menjadi sebuah standar minimal. Nah, kita itu minimal adalah agamanya baik dan akhlaknya mulia. Dan bersabar untuk mencari orang yang punya akhlak mulia, yang punya agama baik, melamar Anda. Dan insya Allah, bila Anda terus memperbaiki kesolehan Anda, insya Allah akan berikan yang terbaik bagi Anda juga. Oleh karena itu, ya, dapatkan bahwa kita harus memiliki standar yang wajar dan seimbang, dan jangan sampai tidak punya standar dalam memilih pasangan hidup tersebut. Harus ada, tapi sifatnya wajar dan seimbang, dan minimal adalah agama sebagai standarnya. Bila tidak ada agama yang orang yang beragama baik, jangan menikah dahulu sampai ada yang baik agamanya. Itulah harga mati yang Nabi fadfar bidzati tin taribat yadak. Jangan Nabi cakap kepada para wali, jika ada yang melamar putri Anda orang yang agamanya baik, akhlaknya baik, nikahkan. Sehingga sang putri lihat, mau nggak nikah dengan si fulan tersebut. Bila mau, nikahkan. Bila nggak mau, jangan dipaksakan. Haknya, hak sang perempuan tersebut. Karena demikian, kita harus punya kriteria pilihan untuk pejabat hidup kita, baik laki-laki atau perempuan, dan juga kita punya kaidah standar yang wajar dan seimbang, ya, karena memang itu yang terbaik, dan kemudian standar minimal lah agamanya baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua untuk terus memiliki kemampuan, memiliki kesabaran dalam memilih pasangan hidup kita, atau memperbaiki pasangan hidup kita agar masuk kriteria minimal tersebut, yaitu agamanya baik sehingga akhlaknya pun akan mulia. Semoga manfaat. Wabillahi taufik. Khairan, terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya via telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana ini? Erwin. Silakan Pak Erwin, pertanyaannya. Padang Silimpuan. Ya, saya mau nanyakan, kalau pernikahan seorang muslimah dengan orang yang Nasrani itu, dan kalau sudah terjadi, apakah itu harus dipisahkan? Seandainya harus dipisahkan, apakah itu tidak menzolimi di pihak wanita tersebut karena mungkin dia sudah mempunyai anak, kan? Jadi tolong arahannya Pak Ustadz. Jazakumullah khairan.
Iya. Silakan Ustaz. Maka secara agama itu tidak sah. Karena memang Allah sampaikan dalam Al-Quran, wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Janganlah kamu nikahkan perempuan atau anak perempuan kamu dengan orang yang musyrikin sampai mereka beriman. Wala abdum mu'minun khairum mim musyrikin walau ajabakum. Dan hamba budak yang muslim itu lebih baik daripada orang yang musyrik, walaupun yang musyrik ini membuat kamu takjub. Maka secara hukum Islam dilarang wanita muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim. Dan kata ulama rahimahullah ta'ala, an-nahyu itu yaqtadil fasad. Larangan itu menunjukkan adanya fasad, kebatalan pernikahan tersebut. Nah, kalau nikahnya batal, maka otomatis pernikahannya tidak dianggap oleh syariat. Dan bila pernikahannya tidak dianggap sah, maka kumpulnya dia, tidak kumpulnya itu berdosa. Sehingga wajib dipisah. Apakah tidak menzalimi sang wanita? Sama sekali tidak menzaliminya, bahkan menyelamatkan sang wanita. Karena resiko pernikahan dengan beda agama ini cukup besar. Apalagi seorang wanita yang posisinya lemah. Misalnya dia punya anak, anaknya ikut siapa? Apakah senang bila kemudian ia melihat dirinya masuk surga, anak di neraka? Ini tinjauan akhiratnya. Yang kedua, bisakah dia akan sempurna menjalankan syariat Islam padahal suaminya itu bukanlah muslim? Sehingga sebagai kita ketahui bersama bahwasanya hidup dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar hanya hidup itu untuk makan, minum, senang-senang di dunia ini. Tapi untuk sebuah tujuan yang agung, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bila dia kemudian sudah punya anak misalnya, baru tahu dan faham hukumnya, maka dipisahkan. Dan itu baik bagi dia untuk dunianya dan akhirat. Dan Allah akan membalas kebaikan yang banyak, bahkan akan memberikan banyak hal yang tidak pernah didapatkan sebelumnya. Menjadinya Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang tahu kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari semua permasalahannya, semua kesempitannya, dan Allah berikan rezeki dari sisi yang tidak dia ketahui, yang tidak pernah ia duga-duga, tidak pernah ia rencanakan. Dan takwa itu adalah mengamalkan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan semua konstruksi yang ada. Sehingga dengan meninggalkan atau dengan misa itu akan menyelamatkan dia dalam banyak hal. Menyelamatkan agamanya, menyelamatkan dunianya, menyelamatkan anaknya,
bahkan juga bisa menyelamatkan akidah yang dimilikinya. Dan tidak ada kerugian yang lebih besar daripada kerusakan akidah, kerusakan agama yang dimilikinya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan contoh yang sangat banyak. Sejak dulu sampai sekarang, tidak ada wanita muslimah menikah dengan non-muslim ya, yang sukses dunia dan akhiratnya. Walaupun mungkin tampaknya iya, tapi tidak bisa. Karena Islam punya syariat tertentu, yang lainnya punya syariat yang berbeda. Akan berbenturan dan akan muncul konflik interest, konflik kepentingan ketika punya anak. Apakah ikut ibunya, apa ikut bapaknya? Ditambah juga pada agama lainnya punya aturan yang mungkin bertabrakan dengan aturan Islam. Maka mereka semua taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang laki-lakinya taat dengan agamanya, perempuan taat sama agamanya, tidak bisa kumpul antara keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih atas nasihat dan jawabannya, semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Pertanyaan dari pesan singkat, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana sikap kita sebagai tetangga ketika melihat ada terjadinya perselingkuhan, istrinya sedang tidak di rumah, tapi sang suami dan perempuan lain di rumah berduaan, apa yang harus dikumpulkan bukti-bukti untuk mengasih tahu istrinya Ustaz? Mohon penjelasannya, silakan. Bila kita melihat sebuah kemungkaran, ada sebuah hadis yang umum ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila kita melihat sebuah kemungkaran, hendaknya mengingkar dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau enggak mampu, maka dengan lisannya. Wa illam yastati' fa biqalbihi. Dan kalau enggak mampu juga, maka dengan hatinya. Wa dzalika ta'aful iman. Itu adalah iman yang terlemah. Artinya yang tidak punya resiko. Nah, bila dapatkan tangga itu membawa perempuan yang kita sendiri belum jelas apakah dia adalah partner bisnisnya, atau dia itu adalah selingkuhannya, atau yang lainnya, maka dilihat oleh kita kondisi yang ada. Bila memungkinkan untuk menegur, ya, dengan baik-baik, tanpa menampakkan suudzon, tanpa menampakkan suudzon kepada sang laki-laki tersebut. Saya tanya, wah ini bawa teman baru Pak, atau partner baru nih, sehingga paling tidak akan nampak di sana bahwa tetangga itu punya kepedulian dengan sekitarnya, sehingga tanpa menuduh dia berselingkuh. Kenapa? Karena belum pasti berselingkuh. Nah, kita nggak punya bukti-bukti untuk menuduhnya dia berselingkuh. Paling tidak kita nampak bahwasanya dengan itu sendiri aja sudah merupakan pukulan bagi sang laki-laki bahwa ada tetangga yang tahu keadaan dia di situ. Tapi kalau kemudian dianggap akan membuat kisruh, akan membuat masalahan, maka sebaiknya kita lihat dulu sampai di mana kondisi yang ada. Apabila di malam hari misalnya, apalagi PRT, kalau ada tamu yang asing yang ada di sekitar rumah Anda, sehingga bisa jadi ada aturan bahwa orang yang malam hari di asing di itu bisa dimintai keterangan atau ditanyai. Lagi laki-laki dan perempuan tanpa ada pihak ketiga di rumah tersebut. Itu hanya upaya saja. Tapi kalau untuk kemudian kita melaporkan bahwa suami selingkuh dan gak selingkuh, tidak baik. Pertama, belum jelas apakah betul dia selingkuh ataupun tidak selingkuh.
mungkin dia ada iparnya, atau mungkin juga adiknya, atau mungkin juga familinya yang jauh, ya, kita nggak kenal, kemudian mau datang untuk menginap di rumah dia, maka kita tidak bisa kemudian menuduh secara otomatis bahwa dia selingkuhan. Ya, dilaporan sama istrinya bahwa bapak suami kamu bawa orang perempuan selingkuhan begini begitu, sehingga akan muncul permasalahan besar di rumah tersebut. Dan kita pun akan kalah ketika kita dikatakan memfitnah dengan tidak punya bukti yang jelas. Yang kedua, rumah orang lain ada privasi. Ada privasi yang kita tidak boleh ikut campur di dalamnya. Maka hendaknya kita perhatikan itu semuanya, dan bila dapatkan kita bisa menegur dengan cara yang baik. Tapi kalau jelas berselingkuhannya, maka nasihat laki-laki tersebut bahwa itu tidak baik. Bahwa hidup itu terang-terangan saja. Artinya kalau yang ingin menikahinya, dinikahkan dengan istri yang kedua, ya, atau tidak berselingkuh sama sekali. Sebagai nasihat saja. Kalau ia mau, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya sudah. Tanggung jawabnya Anda dalam hal ini. Itulah upaya kita untuk namanya ingkarul mungkar. Dan kita sudah selesai. Tugas kita adalah menasihati orang tersebut. Kita bukan hakim, kita bukan polisi yang bisa menangkap ataupun membongkar rahasia orang-orang tersebut. Kita tetangga, ya, nasihati supaya ia jangan berbuat maksiat, tidak berbuat kemungkaran. Bila mau terima, alhamdulillah. Bila enggak, ya kita diam sampai terbukti banget bahwa itu menjadi tempat perselingkuhan atau perzinahan. Nah, maka lapor ke Pak RT, ya, sampaikan kecurigaan kita kepada dia, supaya RT akan bergerak dengan resmi menegur tetangga tersebut. Jadi kita pakai prosedur yang aman, yang nanti insya Allah akan membuat kita pun akan tidak punya suudzon dan juga tidak berdosa karena sudah menyampaikan apa yang dilihat kepada yang memang punya kuasa dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan nasihat atau ikhtitam fadhil ya Ustaz. Memang kita tak pungkiri bersama bahwa belajar itu adalah kunci kebahagiaan seorang muslim. Kita akan bahagia kalau kita terus belajar dan belajar. Dan ini adalah bagian yang sangat penting yang kita harapkan ada pada kita semua sampai akhir hayat nanti. Ya, kata Ahmad bin Hanbal, ya, talabul ilm itu minal mahbarah ilal maqbarah, dari mulai bisa belajar sampai masuk ke dalam kuburan. Yang demikian kita bahas pada kaum muslimin sekalian di masa seperti ini, di mana kita dapatkan banyak hal-hal yang aneh, ya, banyak hal-hal yang sangat tidak masuk akal, ya, kalau kita akal-akalan yang kita miliki terjadi di dunia ini. Sehingga dari ini semuanya kita akhirnya berprinsip bahwa kita masih belajar. Ya, kita belajar agama, kita belajar yang lainnya. Semakin kita banyak belajar, maka semakin mengerti, ya, bahwa kita ini siapa dan untuk apa kita di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing kita semua untuk terus belajar dan belajar, ya. Dan alhamdulillah Roja TV, Hati Roja adalah bagian daripada sarana kita untuk belajar, ya. Dan kita harapkan kepada teman-teman semuanya untuk mendukung, mendoakan, dan juga apa yang mampu kita berikan untuk bisa kita istiqomah belajar, dan juga teman-teman di Roja juga istiqomah dalam menyiarkan pembelajaran yang ada, dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Syukron, terima kasih kepada teman-teman di Studio Roja dan juga Studio Ukhuwah atas usaha yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala yang banyak pada antum semuanya dan membimbing kita semua untuk istiqomah di atas jalan para nabi dan kaum mukminin
jalannya belajar dan mengajar ini. Demikian, wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.